Haleluya. Shalom untuk semua jemaat di Lambar Timur. Kita bersyukur sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah online bersama GBI Jelambar Timur. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa dulu. Allah kami yang maha besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dalam segala musim Tuhan terus pelihara kami. Dalam segala keadaan Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan hari-hari yang lampau kami sudah mengalami betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab kami melalui pujian dan melalui firman Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami hari ini, kami datang kepada Tuhan sekali lagi di pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami di dalam ibadah pada hari ini, boleh menikmati berkat Tuhan di dalam pujian, boleh menikmati berkat Tuhan di dalam firman-Mu ya Allah, supaya hari ini sekali lagi kami diberkati di dalam berkat Tuhan, di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan kami pribadi dan segenap keluarga kami dan seluruh jemaat di Lambar Timur, bahkan Ibu Gembala dan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar hari ini kami diberkati oleh berkat yang baru, oleh kasih setia Tuhan di dalam ibadah, pujian dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, sungguh Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang tidak tergoyahkan. Di dalam segala keadaan saudara, biar kita mengingat kasih setia Tuhan yang dulu pernah kita alami. Kita akan pujian ini, Dia Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, bangkit berdiri saudara. Biar di dalam kasih Tuhan kita berdiri dan dikuatkan, diteguhkan. Haleluya, Dia Tuhan Allah yang maha besar. Pujikan hari ini, haleluya. Tuhanku maha besar, yes. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, bersorak-sorai dan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, hari yang lalu kami sudah alami betapa besar dan dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Dan hari ini lagi kami akan mengalami kuasa dan mujizat Allah. Dikuatkanlah setiap kami yang lemah. Haleluya Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan, Dia luar biasa,
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Ya, dalam namanya Dia luar biasa, perkasa mulia.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan iman untuk bisa menyelami kehendak-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat imanmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kami meletakkan segala pergumulan kami di bawah kaki-Mu, ya Allah. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti segala yang kami alami. Kami menyerahkannya di bawah mezbah-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Allah, saat ini ketika kami berdoa, kiranya Tuhan melalukan segala keadaan buruk ini dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan seringkali hanya telinga kami yang kurang mendengar jawaban Tuhan. Hanya hati kami yang kurang peka akan kehendak Tuhan. Bahwa dalam keadaan yang sulit pun Tuhan bisa pakai untuk memperlihatkan betapa Tuhan kami yang kami sembah itu setia, betapa Tuhan itu baik. Ya Allah, berikan kami kepekaan di dalam firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan.
Berikan kami hati yang tabah, hati yang sabar, untuk kami melihat kehendak dan kami menanti-nantikan pertolongan, dan kami menanti-nantikan perubahan yang lebih baik dalam hidup kami, dalam situasi kota kami, dalam keadaan Indonesia. Biar kami berdoa hari ini Tuhan kembali berfirman kepada kami, Tuhan bersabda kami, dan Tuhan memberkati kami dengan iman, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita dan satu kehormatan bagi saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda semua berada pada pagi hari ini. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada menikmati ibadah online pada hari ini, Anda tetap bersama dengan keluarga yang Anda kasihi dan juga mengasihi Anda. Dan Anda semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita senantiasa. Pagi hari ini saya mau sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya beri judul Tetap Akur di Masa Pandemi. Kita sama-sama tahu bahwa sudah kurang lebih 6-7 bulan ini kita berada dalam suatu situasi, sebuah disrupsi yang bernama Corona. Tidak ada satu orang pun yang menyangka. Dulu orang mengira disrupsi atau perubahan ini karena masalah teknologi. Dan semua berpikir masih 10-20 tahun lagi. Tetapi tahun ini gara-gara Corona terjadi percepatan-percepatan. Anda bisa menikmati ibadah secara online. Ada banyak sekali juga webinar, semua secara online, kelas-kelas secara online. Tapi di sisi yang lain, ketika banyak keluarga lebih sering berkumpul di rumah, yang seharusnya justru lebih menguntungkan, lebih menyukakan, tapi justru ternyata hasilnya beda. Menurut survei dilakukan online oleh BKKBN pada bulan April yang lalu, ternyata 95% keluarga dilaporkan stres selama masa pandemi maupun pembatasan sosial. Apalagi data Komnas Perempuan selama wabah tanggal 17 April hingga tanggal 17 April. Apalagi data Komnas Perempuan selama wabah hingga 17 April yang lalu terjadi peningkatan pengaduan kekerasan pada perempuan, baik secara email maupun telepon maupun juga melalui surat. Nah, di masa-masa pandemi ini ada banyak sekali persoalan yang harus dihadapi oleh keluarga. Secara ekonomi, bisnis drop, pekerjaan juga melesu, kemudian juga banyak kehilangan pekerjaan, ataupun kalaupun bekerja dari rumah, ternyata beberapa fasilitas dikurangi sehingga mengurangi pendapatan. Muncul ketegangan dalam rumah tangga. Relasi dan komunikasi juga menjadi kurang baik. Karena sama-sama bosan di rumah, yang anak-anak juga bosan karena belajar di rumah, orang tua juga tidak bisa kemana-mana, serba takut, serba paranoid. Akhirnya relasi antara orang tua, anak, suami, istri juga menjadi dipenuhi dengan ketegangan. Apalagi beberapa ibu-ibu ya yang harus adaptasi, harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Banyak yang tidak siap dan kemudian mereka stres. Dan akhirnya mereka lebih banyak menekan ke anak, anak juga menjadi stres. Banyak sekali. Dan di saat yang bersamaan juga ada ketegangan antara orang tua dan anak. Anak butuh internet yang stabil untuk sekolah secara online, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetapi juga di saat yang bersamaan, ayahnya atau ibunya harus bekerja juga dari rumah dan membutuhkan internet yang stabil juga. Ini juga menimbulkan gesekan demi gesekan. Kesehatan fisik dan mental juga menjadi terganggu karena di rumah tidak banyak aktivitas, berat badan meningkat misalnya, atau ada juga yang kemudian merasa mengalami kebosanan karena mengalami yang disebut dengan cabin fever, bagaimana ada di sebuah tempat terus-menerus selama beberapa bulan sehingga bosan melanda gitu ya. Dulu kalau paspornya dicapnya mungkin bisa ke luar negeri, ke Thailand, ke Singapura. Kalau sekarang paspornya capnya ke dapur, ke gudang, ke ruang tengah, nggak bisa kemana-mana. Belum lagi karena belum ada kejelasan, sampai hari ini belum ada kejelasan kapan virus corona akan pergi. Seseorang bercanda dengan saya, dulu banyak orang mengira nggak mungkin corona masuk Indonesia karena ngurus izinnya susah, berbelit-belit, banyak birokrasi. Sekarang sampai sekarang belum keluar-keluar. Lalu seorang teman lagi yang lain menimpali berkata begini, siapa yang keluarin visa buat corona itu ya? Sampai sekarang kok nggak kelar-kelar visanya, masih berlaku terus, masih betah di sini. Belum lagi secara kerohanian. Bapak Ibu, saya menjumpai beberapa keluarga yang terpukul
ketika ada anggota keluarganya yang mengalami sakit gara-gara COVID-19 ini, bahkan dipanggil Tuhan. Banyak di antara mereka yang kemudian, loh kan, bukankah Tuhan harusnya melindungi? Bukankah Tuhan harusnya menjagai anak-anaknya? Saya kan sudah setia kepada Tuhan dan segala macamnya. Sehingga mereka mulai bergumul. Belum lagi orang-orang sudah terbiasa dengan ibadah offline, ibadah di gedung. Ketika menjalani ibadah online rasanya beda ya. Dan tidak sedikit kemudian yang menjalani ibadah online sambil nonton ibadah, sambil makan kacang, sambil makan pagi, tidak bisa melakukan atau tidak bisa menghargai esensi ibadah yang seharusnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak keluarga juga menghadapi kebosanan karena kena sindrom 7L. Apa itu 7L? Lu lagi, lagi-lagi lu. Ketemunya itu saja, ketemunya itu saja. Berebut, mulai dari berebut wifi, macam-macam. Apa yang harus kita lakukan? Karena sampai hari ini belum ada kejelasan kapan kita akan bisa menang melawan sampai hari ini belum ada kejelasan kapan kita akan bisa melalui masa-masa ini dengan baik. Apa yang harus kita kerjakan? Padahal kita sebagai keluarga harus selalu bersatu, harus selalu akur. Dalam Filipi pasal 2, saya akan ambil 4 ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah seorang dan yang lain dengan rendah hati menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya berdoa dari 4 ayat ini kita bisa belajar beberapa prinsip yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus memperbaiki dan memperkuat fisik dan mental kita. Kita kelola pikiran kita. Paulus berkata pada jemaat di Filipi, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kita saring berita-berita apa yang masuk dalam pikiran kita. Apalagi belakangan ini banyak demo-demo tentang Omnibus Law gitu ya. Dan cenderung rusuh. Wah, beredar video kerusuhan di mana-mana. Membuat kita tercekam ketakutan. Padahal ketakutan, kekhawatiran itu menurunkan daya tahan kita. Kita mesti kelola pikiran kita. Kita isi pikiran kita dengan pikiran firman. Kita isi pikiran kita dengan pikiran yang kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali, dan Tuhan tidak akan membiarkan terjadinya hal yang buruk yang di luar kemampuan kita. Anak-anak yang setuju katakan amin. Ayo yang setuju katakan amin. Nah, agak lebih kuat biar semangat gitu ya. Kelola pikiran kita, jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Yang berikutnya lagi, dalam memperbaiki dan memperkuat fisik dan mental kita, atur waktu untuk istirahat. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami kelelahan secara digital. Semua sekarang lewat Zoom, meeting lewat Zoom, ya, ibadah lewat Zoom. Banyak semuanya harus melalui teknologi digital. Satu sisi memang memudahkan, tapi sisi yang lain membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan kita. Jangan sampai kita terlalu lelah secara digital, karena harus ikut rapat, gambarnya kecil-kecil, belum lagi kalau suaranya nggak jelas karena internetnya kurang bagus, belum lagi kalau kameranya dimatiin, ini ada yang ngomong tapi nggak kelihatan wajahnya siapa. Waduh, itu semuanya membuat kita menjadi lelah. Mata kita juga lelah karena terpapar dengan teknologi digital, dengan gadget kita, dengan laptop kita. Ayo istirahatkan mata, setiap 20 menit sekali lihat ke arah yang lain. Setiap 2 jam sekali berhenti dari aktivitas Anda kerja. Anda keluar dari ruangan, Anda menghirup udara segar, Anda mungkin bisa bercanda dengan anak sebentar, Anda mungkin bisa olahraga sebentar, atau mungkin Anda bisa menemani pasangan Anda untuk bercengkrama sebentar. Sambil kemudian setelah itu Anda bisa lanjutkan kegiatan Anda. Atur asupan makanan dan minuman. Bapak Ibu, apa hubungannya antara stres dengan makanan? Oh, banyak sekali makanan yang justru memicu kita untuk stres. Banyak sekali minuman, terlalu banyak kafein kurang bagus.
Makanan hati-hati kendalikan, jangan terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol, atau jangan sampai trigliseridnya juga tinggi. Ini sudah nggak bisa kemana-mana, sudah stres karena harus jaga kesehatan, tambah lagi kakinya nggak enak karena asam urat tinggi. Aduh, ini bisa bertubi-tubi dan ini pasti akan membuat kita jengkel sekali dan mudah sekali konflik dengan anggota keluarga kita. Kembangkan hobi yang positif, ya, berkebun, yang suka melukis, melukislah. Ya, teman saya Pak Jarod Wijanarko belakangan ini dia kembangkan hobi melukisnya. Ya, daripada saya bingung stres, saya ngelukis aja dan lukisannya bagus-bagus. Saya punya teman lagi yang jago bermain musik. Selama masa pandemi ini dia sudah menghasilkan 3 album. Jadi sambil ketika dia ada waktu, dia cari inspirasi, dia tuangkan, dia tumpahkan kekesalannya, kekhawatirannya tentang pandemi ini menjadi sebuah lagu-lagu yang justru bisa dinikmati banyak orang. Lakukan refreshing time. Mungkin pagi-pagi Anda bisa keluar sebentar. Kalau Anda tinggal komplek perumahan, Anda bisa keliling komplek Anda sebentar, menikmati udara segar supaya Anda ganti suasana. Atur ulang keuangan Anda. Pos-pos yang tidak perlu dikendalikan, direm. Tambahkan investasi, mungkin untuk alat-alat kesehatan. Kita perlu banyak minum vitamin, perlu beli masker, hand sanitizer. Tapi kemudian untuk yang lain-lain, daripada jajan terus misalnya, kembangkan hobi bikin kue sendiri, coba sendiri. Sekarang di YouTube banyak semuanya resep-resepnya, Anda bisa coba. Atur ulang juga pertemanan atau komunitas. Ini waktunya Anda seleksi. Teman-teman yang memang membawa dampak positif bagi Anda. Teman-teman yang justru menguatkan Anda. Bukan membuat Anda makin khawatir karena dia suka nyebarin hoax. Ini waktunya Anda berkomunitas dengan orang-orang yang justru membawa Anda semakin beriman teguh kepada Kristus. Ini waktunya Anda mulai memilah-milah. Mana cuman teman biasa yang cuman say hi. Dan mana yang teman akrab yang justru membuat Anda bisa kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, perkuat dan perbaiki relasi. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, Anda dan pasangan Anda adalah mitra, bukan persaingan, bukan permusuhan. Justru di masa-masa sulit ini suami istri harus kompak. Anda boleh ngomong satu sama lain dengan pasangan Anda. Hei, kita ini mitra, aku ini mitramu, aku bukan musuhmu. Musuh kita ini si iblis, kita ini mitra, mitra pewaris kerajaan Allah, mitra pewaris kasih karunia. Jangan sampai perbedaan, jangan sampai perselisihan membuat kita jauh. Kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai emotional distancing. Secara fisik kita harus jaga jarak, tapi jangan sampai secara hati kita juga berjarak. Ayo kita rekonsiliasi, saling memaafkan. Stok maafnya jangan dibatasin. Dengan sukacita, dengan senang hati, berikan maaf. Dan jadilah orang yang lebih dulu meminta maaf. Dan jadilah orang yang dengan generous, dengan murah hati Anda memaafkan pasangan. Tidak saling menyalahkan, Anda harus saling melengkapi, saling menguatkan. Karena itulah Anda perlukan. Anda nggak mungkin melalui masa-masa pandemi ini hanya sendirian. Apalagi Anda harus bermusuhan dengan orang-orang yang Anda kasihi. Anda berselisih dengan pasangan, Anda berselisih dengan anak. Ayo, ini waktunya bersama-sama. Anda perlu bergandengan tangan dan berkata, bersama-sama kita bisa lalui masa-masa sulit ini. Justru Anda harus banyak bersabar, banyak untuk mengalah. Karena apa? Ya, kita sama-sama korban si COVID. Jadi kita bukan musuh, kita mitra. Lebih terbuka, meskipun gara-gara terbuka kita menjadi mudah terluka. Tapi itulah namanya keluarga. Kita bisa kecewa satu sama lain. Kita boleh gak nyangka kok dia bisa berkata seperti ini ya, tapi cepat-cepat lepaskan pengampunan. Tapi kemudian rekonsiliasi kembali supaya kita bisa tetap akur di dalam Kristus selama masa pandemi ini. Bijak dalam berespon, kurangi bersikap reaktif, jangan emosional, dan jangan egois. Utamakan orang lain lebih dulu daripada kepentingan sendiri. Pengennya sih istirahat mungkin, tapi kemudian ketika anak membutuhkan kita, ya Tuhan aku minta kekuatan, aku mau temenin anak main. Utamakan anak. Ini ada pekerjaan rumah menumpuk, banyak piring belum dicuci, tapi anak menangis, suami juga butuh dilayani. Utamakan keluarga Anda lebih dulu. Barang bisa menunggu, barang berantakan bisa dirapikan nanti. Tapi relasi dengan anak
Anda peluk anak, Anda layani pasanganmu sehingga mereka bisa lebih tenang, maka Anda akan bisa lebih kompak as a family bersama-sama menghadapi pandemi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, perkuat kerohanian. Meskipun ini yang terakhir, tapi justru ini yang paling penting. Karena kita tahu di masa-masa ini kekhawatiran begitu mencekam, kekuatan kita juga bisa terbatas, ya. Semangat yang patah meremukkan tulang. Memang benar. Kalau kita selalu mendengar berita-berita negatif, kita selalu mendengar gosip-gosip yang negatif, kita selalu dikuasai oleh ketakutan-ketakutan, itu kita tulang rasanya tuh remuk sekali, rasanya malas mau ngapa-ngapain. Justru saat-saat ini kita harus tetap connect sama Tuhan. Kita download namanya anugerah kekuatan. Kita download kekuatan dari Tuhan. Kita harus makin nempel sama Tuhan. Dan bukan hanya Anda sebagai pribadi, Anda sebagai satu keluarga datang bersama-sama kepada Tuhan. Selama masa pandemi ini, saya sekeluarga tiap malam kami mesbah keluarga. Berganti-gantian yang sharing. Mulai saya, istri saya, kemudian 3 anak saya dari paling besar sampai paling kecil. Karena anak kami paling kecil sudah SMP kelas 3. Sharing. Aduh, nanti sharingnya kurang bagus. Gak apa-apa, sharing. Mau copy paste dari pengkhotbah lain silahkan, gak apa-apa. Tapi sharingkan dengan bahasa sendiri. Mau tidak mau mereka akhirnya baca firman. Mau tidak mau mereka akhirnya berlatih untuk menggali firman. Dan hasilnya luar biasa. Kami sebagai satu keluarga tambah lagi waktu untuk kami ngumpul. Dan kami bisa doa. Dan kemudian kami bisa bercanda setelah itu. Di sini waktunya kita orang tua mengajarkan, mengingatkan kembali kepada anak-anak. Anak-anak harus tahu kepada siapa mereka harus mengadu ketika mereka punya masalah. Siapa yang bisa mereka andalkan di saat-saat sulit seperti ini. Ketika kita sebagai orang tua tidak bisa lagi mendampingi mereka, mereka harus tahu kepada siapa mereka harus datang untuk minta pertolongan. Kita harus connect kembali dengan Tuhan. Mungkin di masa-masa awal Anda banyak terpukul, stres, bingung. Anda tanpa Anda sadar Anda jauh dari Tuhan. Ini waktunya Anda berkomitmen kembali. Anda connect kembali sama Tuhan. Karena cuma dari Tuhanlah kita bisa mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dan bangunlah kebiasaan-kebiasaan rohani. Baca firman Tuhan, doa, mengucap syukur, doa sebagai satu keluarga. Saya percaya ketika Anda melakukan ini semuanya, Anda bisa tidak hanya bertahan, tapi Anda bisa melalui masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Saya mau tutup dengan satu hal ini. Hidup pernikahan itu bagai lari maraton. Lari maraton itu kita jangan terlalu forsir di awal. Kita harus jaga kecepatan, kita harus jaga nafas kita, jangan terlalu menggebu-gebu, santai. Kalau Anda pernah nonton film Overcomer, kurang lebih seperti itu. Lari lintas alam, ya, awalnya santai, ya, jaga pace-nya, jaga kecepatannya. Dan di kilometer terakhir, saya masih ingat sekali, sang ayah merekam suaranya. Dia kasih semangat buat si anaknya yang lagi lari lintas alam di film Overcomer itu. Ini waktunya kamu ngebut, rasanya otot kamu sudah mau kejang, rasanya nafasmu mau meledak paru-parumu. Tapi ayo bertahan sedikit lagi, ayo. Give your best, berikan yang terbaik. Dan si anak kemudian dengan penuh semangat, dia lari, dia memberikan yang terbaik. Dia ayunkan kakinya sekuat-kuatnya, sehingga akhirnya dia bisa sampai ke garis finish, bahkan menang. Kemenangan karena dia bisa mengatasi rasa lelah. Dia paksakan dirinya keluar dari zona nyamannya. Dia gak mau menyerah, dia ikuti instruksi daripada sang pelatih, yaitu ayahnya sendiri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini bukankah ini menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Bukankah ini waktunya seolah-olah kita seperti berlari sedang dekat dengan garis finish? Inilah waktunya kita. Justru bukan kita menjadi lengah, justru bukan kita menjadi lelah, justru bukan kita kemudian menyerah. Ini waktunya kita habis-habisan, termasuk dalam pernikahan kita. Kita obati luka-luka kita dengan melepaskan pengampunan. Kita minta anugerah dari Tuhan. Lalu kita ikuti instruksi dari sang pelatih yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lakukan setiap langkah demi langkah dengan akurat, agar kita mencapai garis akhir hidup kita dengan gemilang. Kita memuliakan nama Tuhan dan kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang setia sampai garis akhir.
Saya berdoa apapun keadaan Anda saat ini. Mungkin Anda tidak tahu masa depan Anda seperti apa. Tapi saya berdoa, Anda mungkin gak tahu masa depanmu seperti apa. Tapi Anda dan saya tahu siapa yang pegang masa depan kita. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selama Dia yang pegang masa depan kita tahu akan selalu ada pengharapan, akan selalu ada kemenangan, akan selalu ada terobosan. Tuhan yang sama menyelamatkan pernikahan di Kana, Tuhan yang sama akan menyelamatkan keluarga Anda. Dan melalui pandemi ini justru waktunya Anda berbenah dengan keluarga untuk Anda bisa membangun keluarga yang lebih baik. Selesai pandemi, Anda menjadi keluarga yang lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, memuliakan nama Tuhan, bahkan bisa menolong keluarga-keluarga di sekeliling Anda untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pagi hari ini. Hamba-Mu telah sampaikan apa yang Tuhan suruh. Tapi biarlah Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja, meteraikan setiap prinsip firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini dalam hati sanubari setiap jemaat-Mu Tuhan di mana mereka berada saat ini. Dan Kau tolong mereka Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mereka tetap connect dengan Engkau, mereka tetap mengandalkan Engkau. Mereka Tuhan merendahkan ego mereka, kesombongan mereka. Dan mulai Tuhan saling mengampuni satu sama lain sebagai satu keluarga. Mereka boleh Tuhan memperhatikan kepentingan anggota keluarga yang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Dan aku berdoa Tuhan ketika mereka datang kepada Engkau sebagai satu keluarga, mereka boleh datang menyembah, memuji-Mu, merenungkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Kegiatan ini justru membuat mereka semakin kuat satu sama lain, membuat mereka semakin akur satu sama lain, sehingga mereka tidak hanya bisa bertahan melalui masa-masa sulit ini, bahkan mereka bisa melalui masa sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Mereka justru bisa menarik banyak jiwa-jiwa melalui kesaksian hidup mereka karena mereka mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati setiap keluarga yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati Ibu Gembala dan seluruh keluarganya. Memberkati setiap pemimpin yang ada di gereja-Mu, dan berkat-Mu juga tercurah sampai pada setiap jemaat-Mu, sehingga mereka semua tahu bahwa Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan pasti menolong mereka di masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Himawan. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Himawan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya tetap mengajak seluruh jemaat untuk tetap ikuti ibadah kita secara online setiap minggunya, yaitu pada pukul 8 pagi untuk ibadah sekolah minggu dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Setiap ibadah dan informasi lainnya dapat diakses melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan untuk setiap jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat langsung transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat scan barcode yang tertera pada layar berikut ini. Seperti telah diinfokan sebelumnya, bahwa celengan untuk pembangunan rumah Tuhan akan dibuka pada minggu terakhir bulan Oktober, yaitu pada tanggal 25 Oktober. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang ingin memberikan celengan dapat langsung transfer ke nomor rekening berikut ini atas nama Yayasan Fajar Pengharapan. Lalu untuk ibadah doa puasa tetap dilakukan di gereja, yaitu pada hari Kamis pukul 16.30 dan tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan khusus untuk jemaat pasutri akan diadakan temu Kompas online, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober pukul 19.30 dan dapat diakses melalui Zoom ID dan password yang tertera pada layar berikut ini. Demikian dapat disampaikan pada hari ini. Tetap berdoa dan tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Allah senantiasa ada di atas kehidupan jemaat Jelambar. Pada hari ini kita telah mendengarkan firman Allah yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur, memuji Allah, meninggikan nama Allah. Kita diajar oleh firman Allah untuk kita dapat mengajak, mengingatkan rekan-rekan kita yang mungkin saat-saat ini mereka tidak tahu ibadah online ini telah berjalan. Kita dapat menyampaikan kepada mereka, kita dapat mengajak jemaat-jemaat lain yang belum mengikuti ibadah online. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita masih tetap berada di dalam ibadah online sampai pada saat ini. Kita tetap percaya di saat kita beribadah di rumah, kita beribadah di gereja, di situ ada Tuhan Allah bersama dengan kita. Firman Allah berkata, di mana 2 dan 3 orang berkumpul, aku ada. Di rumah, di gereja Tuhan ada bagi kita. Oleh sebab itu marilah jemaat, di saat kita beribadah dengan hati yang sungguh kepada Allah. Kita beribadah dengan sepenuh hati kita. Biarlah ada kerinduan yang sungguh untuk kita menerima berkat Tuhan. Jangan sampai kita hanya ikut ibadah online, menonton seperti menonton TV saja. Saudaraku sekalian, marilah kita mau ikut ibadah online ini dengan sepenuh hati kita. Merasakan saja kita seperti berada di dalam bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati dengan baik, kita mempersiapkan pikiran, kita mempersiapkan semua konsentrasi kita tertuju kepada firman Allah. Saat ini saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini karena kita percaya kita telah diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mari kita akan masuk di dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan lewat firman yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba mengucap syukur. Kesempatan kembali Allah berikan kepada jemaat Jelambar untuk mengikuti ibadah online pada saat ini Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan firman kepada kami. Engkau telah memberikan pujian kepada kami. Sehingga hati kami bersuka cita dan jiwa kami disegarkan oleh firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, biarlah jemaat Jelambar tidak hanya mendengarkan firman begitu saja, tapi mereka mau mempraktikkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka mau menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih Allah. Pada saat pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Jelambar ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah dan teguhkan iman mereka Tuhan. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Apakah di antara mereka ada yang sakit? Tuhan mari Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang lemah mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Yang bimbang Engkau pertetapkan iman. Yang takut Engkau hancurkan segala roh ketakutan. Biarlah jemaat Jelambar tetap berada di dalam hadirat Allah. Hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang tetap menyembah Allah. Hati yang meyakini Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Pada saat pagi ini pun hamba menyerahkan setiap usaha mata pencarian jemaat Jelambar, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka, hamba berseru di dalam nama Yesus. Allah Engkau memberkatikan mereka. Lindungilah mereka di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, di tempat jualan mereka Tuhan, Engkau tolong. Singkirkan yang tidak berkenan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya melalui tangan kasih-Mu sajalah Tuhan, mereka akan tetap tegar dan berdiri senantiasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada sepanjang minggu ini kami tetap berada di dalam pemeliharaan Allah, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kulai yang hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena hamba percaya Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar dimanapun mereka berada. Pada siang hari dengan tian awan, malam hari dengan tian api, mereka tetap berada dalam perlindungan Allah. Ada kesejukan, ada kehangatan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus Engkau telah mendengarkan doa seru yang kami panjatkan pada saat sore pagi hari ini. Tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Jelambar, biarlah kita tetap bersukaria dengan hari Minggu yang Tuhan berikan kepada kita ini. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur, dan selamat menjalankan aktivitas. Kita tetap semangat sampai minggu depan kita ketemu kembali di dalam bait Allah, ibadah online untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.